Kita bahas talim kita hari ini hal syahi ana wali Allah layamutu bab 3. Benarkah wali Allah itu tidak pernah wafat? Aslinya dalam pengertian zahir ya. Langsung saja ke tajuk risalah. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kuatkan lagi keislaman kita, kemudian talqin zikir. Mudah-mudahan keikhlasan kita memberi manfaat untuk kehidupan. Sama-sama. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Salawat umi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Istighfar. Astaghfirullahal rahim. Astaghfirullahal rahim. Astaghfirullahal rahim. Niat doa makrifat. Ilahi anta maksudi waridhoka madluli atini mahabbataka wa marifataka. Tahara zikir tahlil langsung. La ilaha Sholihi wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jalani bi syafaat Nabi Muhammad biiznillah walidullahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Takdir hajatina wa khususan abaru ya Nur Muhammad, khususan ila ruhi Nabi Yunaka, wabil khusus hadiri al-mahdi khalifatul radin, wabil khusus arwahi juriyatihi, wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa muslimin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal
ahyina alal Islam wa amitna ala sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa wadika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa bulaka bi ni'matika alayya wa a'udzu bi faqirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimat, Allahumma ya dafiyal baliyat, Allahumma ya rafi'ud darajat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma inna nas'aluka selamatan fidin wa afiatan fil jasadi wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan dal maut. Allahumma hawin alaina sarakatil maut wa najatan minan nari wa afan dal hisab. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung aja kita ke talim. Jazakumullah khairan katsira. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, mudah-mudahan lapangkanlah semuanya, baik pentalim maupun yang ditalami. Mudah-mudahan dimudahkan urusannya dalam menjalani kehidupan ini, dan mudah-mudahan diridhoi talim ini dan bisa mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Wajilo min ahli Rabbana amrina min ladunka rahmah wa ilana min amrina rasyada rabbika qulubana qulubana ilatana wa hablana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ikroman wa tadiman seluruh jamaah yang hadir, wabil khusus Iwan YMA rahimakumullah, baik yang hadir secara talaki langsung maupun tidak langsung, semuanya rahimakumullah. Wabil khusus ya Sohabil Qadilah, guru kita yang kita banggakan ya, juga ikroman wa tadiman ya, masyayikh asyatid ya, semuanya rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah karena kita masih diberi waktu untuk bisa bertolibul ilmi. Amma ba'du, al-fakir hari ini coba kita bahas masih kewalian di bab 3, dasar dari kajian yang disebut terapi penyakit jiwa perspektif Al-Quran untuk mendasari di pemahaman bab 6. Mudah-mudahan kaji ini bisa dicatat ya, karena mungkin nggak bisa dong share secara umum ya, karena ada beberapa takut jadi fitnah atau jadi jidal di luar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 8 anggota tubuh manusia, ada 8 anggota tubuh manusia ya, yang berhubungan dengan karomah dari Allah. Ada titik-titiknya 8. Karomah itu kemuliaan ya, ilmu ya, yang perlu selalu dibersihkan lahiriahnya juga batiniahnya. Di antara 8 tubuh atau atribut itu pada bagian kita sebagai manusia adalah sebagai berikut. Kita simpulkan dulu yang 8 ini. Yang pertama hati yang berada di dada, namanya qalbu. Apa hati ya. Ini yang paling utama. Jadi itu dulu yang diberesin ya. Atribut yang perlu kita bereskan adalah qalbu atau hati, itu dulu sebelum kita melakukan amalan yang lain atau berniat juga begitu ya. Jadi paling utama itu ya, yang perlu diperhatikan dalam kita beramal. Hati dulu perhatikan, qalbu kita ya, dalam menjalani aktivitas hidup antum ya. Jadi setar pertama qalbu, apapun juga aktivitas kita ya, tolong perhatikan dulu qalbu kita, itu penting ya. Kadang-kadang kita lupa di perkara itu ya. Ya, jadi anu ingatkan dulu ya. Pertama jelas hati berada di dalam dada, itu prioritas utama sebelum bagian-bagian lainnya. Ya. Yang kedua mata, apa? Mata, basar, ya. Batinnya basar. Yang ketiga telinga. Ya.
Runutnya gitu. 1 hati, 2 mata, 3 telinga sama. Ya. Yang keempat baru lisan. Apa? Lisan. Ucapan. Itu atribut semuanya. Ada 8 titik ya, diperhatikan ya. Hati, mata, runutnya gitu. Telinga, apalagi? Lisan. Ya. Kemudian setelah lisan, 2 tangan. 2 tangan. Kemudian yang keenam, perut. Apa? Perut. Kemudian yang ketujuh, alat kelamin. Nah, yang terakhir 82 kaki. Itu runutnya. Jadi yang utama dulu kalbu. Hati-hati jangan salah duduk ya. Kalbu, apalagi? Mata, telinga, mulut kan? Lisan, apalagi? Sudah itu? Sudah itu? Alat kelamin ke-8 terakhir 2 kaki. Nah, runutnya gitu Pak. Apapun juga perhatikan itu semuanya. Ini perlu dipahami dalam konsep spiritual ya. Dua-duanya ada sisi batin dan ada sisi zohir. Nah, jadi dalam konteks ajaran tasawuf, dalam amalan tarekat, itu harus dibersihkan terus menerus. Namanya tahara. Kalau bersih lahir dan bersih batin sudah dilakukan, namanya tahara. Apa? Tahara. Ya. Semua bagian bahasa secara ulama tarekat namanya harus dikaromahkan. Semua bagian tadi harus dikaromahkan. Itu bahasanya. Ya. Arti dikaromahkan itu dimuliakan. Karena itu bukan punya antum. Sepakat? Itu punya siapa? Titipan Allah. Ya, bukan jati diri. Ulang. Itu harus dikaromahkan. Kita ulang lagi ya. Yang paling prioritas kita renungkan, kita bersihkan, kita muliakan, ya. Kita jaga bersih lahir dan batinnya adalah qalbu, hati. 2 mata. 3 telinga. 4 lisan kita. Ke-5 2 tangan kita. Ke-6 perut kita. Ke-7 alat kelamin kita. Ke-8 kedua kaki kita. Sepakat? Gampang ya? Apanya ya? Dah. Semua bagian harus dibersihkan dalam segala tindakan. Baik itu mau bekerja, baik itu akan melakukan aktivitas. Ya. Semuanya sebenarnya sudah ada waktu kita berwudu, Pak. Ya, waktu kita berwudu. Ya. Tapi ada bagian-bagian yang tidak dilakukan ya, sering lupa kita. Nah, karena sifatnya ada yang junub. Alat kelamin ini sifatnya junub taharanya. Dia harus sudah bersih terus. Ya. Maka kalau ada kotor itu harus junub kan, berubah taharanya kan. Kolbu lebih bahaya lagi. Nah, disinilah andong prioritaskan kolbunya kita pahami dulu. Supaya atribut kita yang tadi yang sifatnya johir menjadi lebih mulia. Maka itu disebut orang yang biasa melakukan 8 titik tadi dengan laku yang baik secara tahara, maka antum sudah dianggap sebagai orang yang mempunyai karomah. Apa? Karomah. Janji andung ya, kalau punya cita-cita jadi wali. Wali pasti dikasih karomah. Karomah dalam konsep kewalian itu hidayah. Ya. Hidayahnya beda, bisa ngobatin, bisa yang lain, itu beda. Tapi karomah dalam pengertian ini terkait dengan memuliakan hak yang diberi oleh Allah, atribut tadi. Setuju ya? Udah paham? Semua bagian harus dikaromahkan. Maksudnya dibersihkan, disucikan, dimuliakan supaya ada power. Supaya ada sultan. Mata antum punya sultan enggak? Ingat, kita tidak akan dapat karomah karena tebalnya maksiat pada titik tadi. Ya. Maka nggak akan dapat ilmu itu. Ya. Jadi ajaran tarekat itu tidak titik, namanya itu inabah. Itu yang disebut inabah. Jadi inabah ada 8 berapa titik? 8 yang mesti dikaromahkan, bahasa yang mesti dibersihkan, ya, mesti dimuliakan. Apa sebab? Karena itu bukan punya kita.
Adik-adik paham ya? Kita sering merasa punya mata, sering merasa punya telinga. Bro, itu bukan hak pakai itu, bukan sertifikat, itu hak pakai. Kalau diambil Allah gimana? Bisa kan diambil Allah kan? Iya kan? Nah, itu ya. Kenapa pikiran nggak ada? Kenapa akal nggak ada? Sumbernya semua dari kolbu, hati. Kalau ini nggak beres, ini nggak beres, maka itu udah termasuk kolbu. Maka cuma 8 titik. Sepakat? Yang paling bahaya di alat reproduksi antum, kelamin. Itu yang paling bahaya. Disitulah titik kelemahan manusia. Kalau itu tidak pandai-pandai kita membersihkan, memuliakannya, hancur hidup antum. Setuju? Kita bahas satu-satu. Kedua, hati-hati di mata dan mulut. Ya. Jadi sudah jelas. Itu titipan, wajib dijaga. Wajib hukumnya apa? Bukan sunat. Wajib dijaga. Nah, karena itu punya Allah. Ya, lupa, sering lupa. Punya kita bukan. Itu punya Allah, bukan jati diri. Ya. Kalau dibilang jati diri itu jiwa lah, gitu ya. Nah, gitu ya. Paham maksudnya kan? Yang harus disampaikan. Jadi Anda harus jelaskan sistem metode pengobatan itu harus itu tadi. Itu disebut inabah. Ya. Jadi psikolog itu jangan dipotong dong. 8 titik itu harus jelas. Itu ada di ini ya, ada di Hikam, ada di Ihya Ulumuddin, ada di kursus Arabi. Ya, ada itu pengertian tadi. Ya. Jadi sekarang kita karomahkan satu-satu atribut tubuh kita yang 8 itu. Bahasanya gitu. Terserah makomat antum mau dibersihkan dulu, mau dimuliakan atau mau dikasih sultan. Ya, kan itu karomah. Itu himpunannya di dalam. Pertama, hati disebut kolbu dan lapisannya sampai ke titik akal pikiran. Ada lub, ada akfah, ada syir, baru naik ke atas ke pikiran. Betul ya? Nah, itu dia. Nah, pertama itu. Semua karomah yang ada pada anggota tubuh bersumber dari hati. Baik tangan, betul? Baik mata, baik kaki, alat reproduksi juga bersumber dari kolbu, dibaca oleh pikiran. Sepakat? Sepakat ya? Jadi yang utama adalah hati. Ya. Nah. Jadi hati pada seorang muslim itulah yang disebut kiblatun batin. Kiblatnya batin. Kiblat rohani antum adalah hati antum. Nah, ya. Jadi dalam segala kegiatan hati kolbu itu memiliki peranan penting dalam menggerakkan anggota tubuh, ya. Dan mustahil seseorang mendapatkan karomah, kemuliaan, kesaktian dari semua anggota tubuh apabila dia tidak mensucikannya terlebih dahulu kolbunya. Logika kita nerima nggak tuh? Terima kan? Mustahil deh. Antum bisa baik kalau niat antum jelek. Kolbu kan? Tindakan antum walaupun kelihatan baik, kalau di hatinya niatnya jelek, maka hasilnya juga jelek. Allah tidak akan melihat bagusnya sholat, khusyuknya sholat, tartilnya sholat. Kolbunya yang dilihat. Maka itu ampalos. Bersihkan, muliakan, karomahkan, itu bahasanya. Nah kalau itu udah keren, ke bawahnya gampang. Jadi, ya, antum ingin dapat karomah, ingin dapat keramat, bahasanya mudah ya. Jangan diartikan supaya kebal, jangan diartikan supaya bisa terbang, jangan diartikan supaya bisa ngambang di air. Itu urusan hidayah, hak Allah ya.
Tapi pengertian karomah itu adalah istiqomah dengan kemuliaan dengan cara tahara. Ya. Bersihkan kalbu antum. Maka disebut qalbun salim. Hati yang suci. Maka semuanya beres. Nah. Jadi kalau antum ingin dapat kemuliaan hidup itu dulu. Dari semua anggota tubuh itu prioritasnya. Jadi bahasa syariat ini, maka hendaklah manusia hatinya taat kepada Allah. Itu syariatnya. Sehingga diberikan keramat yang besar. Maka kalau urusan hati bersih, dibukakan rahasia yang terselubung di alam gaib. Itu yang buka hijab. Maka akan terbuka hal-hal yang sifatnya gaib. Syariat juga menyetujui itu, ulama menyetujui itu. Peka hatinya. Ya. Karenanya untuk bisa memiliki hati yang taat, kita bahasa syariat aja ya. Untuk bisa memiliki hati yang bersih, untuk bisa memiliki hati yang punya karomah, untuk bisa memiliki kalbu yang mulia, maka diperlukan bahasa syariatnya apa? Ayo. Ini anak Win. Bahasa syariatnya apa? Ikhlas. Apa? Hati yang ikhlas. Sepakat? Bahasa syariatnya hati yang ikhlas. Amalan ikhlas apa? Ayo, jawab. Amalan ikhlas, bingung ya? Betul kan? Ikhlas untuk mensucikannya hati tadi. Itu sebabnya amalan khususnya mensucikan hati adalah zikrullah talqiniyah jahar. La ilaha illallah. Sepakat? Itulah membersihkan kalbu antum supaya dibersihkan kemudian diisi dengan Allah. Jadi kalau ditanya amalan ikhlas itu apa? Zikrullah. Ya. Sepakat? Jadi kenapa andung hantam dulu ke pikiran? Karena zaman sekarang orang diduluin pikiran. Ya. Karena bekerja benar, karena sudah terprogram dari kelingkungan. Asbab, maka dibersihkan pikiran. Sebetulnya ya, kalau ini udah bersih, ini pun ikut bersih. Tapi karena ini sering jadi hijab, maka dibersihkan dulu dengan tahlil. Betul ya? Nah, itu yang disebut penafian. Metodenya beda-beda. Ya. Jadi amalan ikhlas adalah zikrullah. Semuanya diserahkan kepada Allah, artinya di hati antum, masya Allah. Serba Allah, ya. Setelah itu bahasa Qur'annya yang andung sampaikan tadi, mana dasarnya? Nah, kan zaman sekarang perlu dalil, ya, iya kan? Enak aja dong ngomong amalan ikhlas adalah zikrullah, ya. Dasarnya adalah tanyakan pada ahlul zikir yaitu mursyid, wakil talqinnya juga. Dasar dalilnya Quran surat An-Nahl ayat 43 dibaca. Itu dia. Jadi kata Allah yang menyampaikan. Iya kan? Jadi jelas ya.
wa ma arsalna. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Ini agak bingung juga untuk mentafsirkannya ya. Tulisannya berzikir ya. Tapi bahasanya orang yang beri pengetahuan artinya sudah ditafsirkan. Ya, pengertian itu sudah ditafsirkan. Ahli zikir itu berarti orang yang diberi pengetahuan. Sama ya? Jadi antum gak perlu belajar zikir saja udah kalah tuh. Gitu. Ya. Sama ya? Banyak zikir antum pinter ya. Karena zikir itu kan cerdaskan. Padahal amalnya Allah. Nanti kerja sendiri nih, memikirkan apa yang terjadi. Ya. Umumnya orang yang ahli zikir itu siapa? Ulama syariat, ulama fikih, itu siapa? Para mursyid, para mereka. Ya. Bela ini itulah waliullah. Para wali Allah kasih Allah selalu dekat kepada Allah. Hukumnya para wali Allah itu pasti berpengetahuan. Enggak mungkinlah jadi tidak tahu. Setuju? Setuju ya? Nah. Jadi bisa jadi seseorang itu berbuat baik. Ya. Namun berbuat baik itu perlu diperhatikan. Tolong perhatikan sebelum berbuat baik nih. Apakah baik hanya di mata manusia ataukah baik di mata Allah? Sepakat? Ah, itu udah dalam lagi gitu. Kalau antum berbuat baik, ada dua yang perlu diperhatikan di mata siapa? Mata Allah itu ahli zikir. Bukan di mata kata orang banyak, kata pacar saya, pacar. Nah, sementara di mata Allah enggak, maka jangan lakukan. Itu orang yang berpengetahuan gitu. Ya. Karena Allah melihat setiap perbuatan itu baik apabila hatinya ikhlas. Apa? Hatinya ikhlas. Setuju? Iya kan? Nah, jadi amalan ikhlas zikrullah. Gampang ya? Nah. Karena Allah melihat setiap perbuatan yang baik itu, kalau hati qalbu antum ikhlas, itu bahasa syariat. Ikhlas untuk beribadah kepada Allah. Ini kata Quran. Kata firman Allah.
Dibaca Al-Bayyinah 98 ayat 5 baca. Sandaran kedua itu bersihkan kalbu. Sandarannya itu tanya kepada ahlinya, kemudian ikhlas itu berbuat baik. Di situ harus menurut Allah kan itu ya. Al-Bayyinah ayat 5 baca. Suratnya 98. Pama Umirul Islam. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Jadi kalau kuliah karena Allah, ada nggak pacaran karena Allah? Mukhlisin, ya, bersihkan terus hati karena Allah, bukan karena manusia, ya, itu syariat. Tapi harus dikuatkan dalam konteks yang di pemahaman amalan tarekatnya, yaitu zikrullah, arahkan hati. Jadi pas kita zikir udah paham, ya, ternyata kalau kita bersih, mukhlisin, mukhlas, orangnya itu orang yang ikhlas, sepakat ya. Nah, ini dikuatkan oleh sabda Nabi Syahid, ya. Matanya gini. Kulul af'ali ta'amid ala nawayahum al-jami'u idan ya tamiduna ala nawayahum. Artinya segala amal itu tergantung pada niatnya, betul kan? Di kolbu setiap orang juga tergantung pada niatnya, betul kan? Nah, itu dia sandaran dalilnya, baik secara hadis itu syahid tadi maupun secara Quran Al-Bayyinah ayat berapa tadi? 5. Amalannya zikrullah. Kalau ditanya amalan ikhlas apa? Diam. Zikrullah, ya, betul. Ya. Aduh, ini yang buat tesis tambah gampang nih. Ya. Nah. Buat tesis karena pengen lulus ya. Masya Allah, ya. Maka dari itu apabila seseorang dapat mengendalikan hatinya, apabila orang bisa memanage kolbunya, maka ada manajemen kolbu, gitu ya. Kata Ustadz Hakim kan. Ya. Dan menjaga kesuciannya, kebersihannya, untuk bisa beribadah kepada Allah, niscaya akan dibukakan segala macam hijab tutupan. Itu Quran, ya, yang menghalangi bahkan
Insya Allah bisa menembus rahasia alam malakut. Kolbu penting, masya Allah. Ya. Jadi ternyata kalau antum ingin melihat langit dan makhluknya, bersihkan kolbu antum. Jadikan orang yang mukhlas. Nggak percaya nih. Oh bukan amal tapa ini enggak. Syariat. Ya. Kedua, kita bahas masalah mata. Kejohir. Sudah kejohir. Itu kalau diperpanjang masalah tahara sampai mengkaromakan hati panjang. Ya kan? Itu makanya sebelumnya antum bahas masalah yang disebut basyirah, ya kan? Apa kolbu, ya. Yang kedua langsung mata. Kaji terdalam itu kalau di mata, nanti di batinnya disebut basyirah. Pernah antum bahas. Kemudian titik makrifatnya mukasyafah. Makrifat itu wilayahnya mata. Batinnya basyirah, makrifatnya muka syafat. Ya. Udah nggak perlu dibahas karena udah dibahas kemarin. Ya. Jika mata dipergunakan, mata zahir nih, ya, mata antum dipergunakan dalam kehidupan untuk taat saja kepada Allah, mata itu sudah itu menjauhi melihat dari larangan Allah, maka ia akan dikaruniai Allah mata itu dapat melihat seseorang yang akan berkunjung atau datang walaupun dari jarak yang jauh. Berarti sudah tidak ada hijab mata itu. Itu basyirah. Ya. Apa sih mata kita? Paling banyak mata itu biang kerok. Antum hafal Quran, antum melihat paha seorang yang tidak muhrim aja, hilang satu juz, hilang satu kalimat. Bisa hilang satu kalimat. Betul itu. Geserannya begitu. Enggak percaya coba aja, apalin tuh 30 juz, sudah itu umbar mata antum. Kacau itu. Iya kan? Aduh, tambah berat kaji nih. Itu tahara mata. Lebih cenderung kepada mengendalikan mata kita. Maka nunduk. Tunduk. Itu udah amalan tarekat. Enggak di perempuan saja. Jangan salahin kaum hawa dong. Iya. Ini kaum hawa yang biang kerok. Kita yang nggak bisa mengendalikan. Iya kan? Maka ia akan dikaruniai Allah bisa melihat yang tidak terbatas. Ada insya Allah yang akan diberikan kalau betul-betul antum bisa nunduk. Yang taat aja mata melihatnya, melihat Quran misalnya. Betul kan? Yang baik-baik ya. Insya Allah akan bisa diberikan oleh Allah dapat menyingkap takbir hijab atau dinding tebal sehingga melihat Ka'bah waktu antum sholat. Banyak ulama, orang-orang sufi yang sholatnya seolah-olah di depan Ka'bah. Banyak Pak. Bahkan tidak mustahil lebih dari itu manusia dapat melihat alam-alam langit dan penghuninya. Berdasarkan stratanya disebut alam malaikat. Baik dari golongan ruhani seperti malaikat, jin, penduduk langit, juga yang di bumi. Nah, ya. Pertanyaannya, amalan untuk mata bisa ngelihat jin apa sih? Penduduk langit, penduduk malaikat, kan gitu ya? Kan kesana sasaran kita. Tapi kalau mata kita diumbar kacau nih kalau udah kotor. Iya kan? Itu kan zahir. Harus pakai BL. BL tuh. Kacamata gelap kan gitu ya. Nah, mungkin jahil kalau pakai kacamata gelap. Ya. Amalannya pertama catat dulu ya. Catat dulu ya. Amalannya. Ad-Jumar. Surat 39. 17 dan 18. Dibaca.
Suratnya 39 ayatnya serta dari amalan 17 itu diamalkan. Kemudian naik ke Ruhani 18 ya. Itu maksudnya mutalaahnya gitu. Waladina والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Dan orang-orang yang menjauhi tagut, yaitu tidak menyembahnya, dan kembali kepada Allah, bagi mereka berita gembira. Sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba-hambaku yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Menurut bro ya. Tadi itu amalan bukan untuk ini. Sampai Pak. Dengar. Yang dibaca itu amalan untuk yang ketiga. Bukan untuk ini. Sampai yang untuk ini ada di ayat sebelumnya Basyirah. Ya. Baca risalah sebelumnya. Jadi untuk mata, untuk telinga Az-Zumar 39, 17, 18. Duduk ya. Sampai ya. Yang mata dan kasih tahu jelasin dulu karena mata itu jahil, ada ain. Nanti nundukin orang aja kerjanya. Gak mau lah. Mata nanti dulu ya, tapi baca aja di Basyirah ya. Ini langsung ketiga. Yang ketiga apa? Telinga kan? Ya. Firmannya tadi. Duduk. Firmannya tadi, ya. Memang terkait dengan mata nanti. Amalan kedua. Jadi antum kalau membersihkan telinga pendengaran antum pakai ayat-ayat itu. Itu salah satu membersihkan. Yang kedua, Az-Zumar ya. 17 18 sudah ya? Oh, udah disebut tadi. Ya. Dibaca 17 ayat 44. Al-Isra. Itu yang disebut isyik, mendengar bisikan. Bisa ngontal yang bisikan Korin tadi tuh.
ya di telinga. Al-isyraq. Ya. Itu membersihkan telinga. Jadi yang pertama tadi Az-Zumar 39, 17, 18. Yang kedua amalannya surat 17, 44. 4. Itu menyeimbangkan ya. Tusyabihu tusabbihu lahu samawatu sab'u wa tusabbihu lahu samawatu sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafur. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. itu amalan sultan telinga. Kekuatan telinga. Duduk kan? Itulah yang disebut mengkaromahkan pendengaran. Tanya, nah, interaksi aja ya, untuk interaksi. Yang paling cepat indrawi kita ngomong kepada dosa, mata atau telinga? Mata. Betul? Mata langsung kena suruh. Amalan mata paling mudah. Kalau amalan telinga agak susah. Basar wasyama. Jadi kalau mata nunduk, tutup mata. Selesai kan? Iya kan? Tapi kalau telinga, disumpal. Antum aja yang goib aja bisikan korin nggak bisa antum ngontak. Karena ngomongnya dari dalam. Pas ada terprogram, ngomong nggak dia? Nah itu. Maka antum potong langsung ke telinga amalannya dulu. Paham nggak? Apa amalan telinga taharanya? Quran surat 2 tadi. Al-Bayyinah, Az-Zumar dengan Al-Isra. Baca itu dulu, nanti lu jelaskan urutnya. Kalau di Al-Isra itu supaya terbuka hijab dari dengar zikir batu, zikir gunung, zikir tanah, semua bertasbih. Cuma antum tak ngerti tasbih mereka. Nah ini kalau di tarekat diamalin tuh. Nah dulu di pinggir-pinggir nanti kedengeran zikir gue kabur semuanya. Karena zikir mereka nggak sama dengan zikir kita. Nah, itu amalan. Al-Isra 17:44. Tapi dengan syarat, karena antum sudah mengerti amalan, ya, kamu nggak bisa nutup korin. Maka yang naik korin. Kalau naikkan korin gimana? Pasti fitnah. Pasti fitnah. Makanya pas ngelihat gini hitam, kuning, biru, segede gajah yang ada di program kita, gitu. Padahal nggak begitu bentuknya.
Aduh, susah juga nyebut ini. Gimana ya? Jadi pertanyaan ini, yang paling berbahaya pada indera kita yang sering berbuat dosa, kuat mata atau kuat pendengaran? Bahasa atau sama? Mata. Tapi untuk menutupinya paling mudah mata. Tapi paling kuat sampai kepada ke dosa, maksiat adalah mata. Setuju? Nah, sudah. Langsung naik keempat. Mulut amalannya. Mulut. Anda pelit ya, nggak ngasih amalan yang mata ya. Jangan. Kalau dikasih amalan mata jahilan tuh. Tunggu dulu, telinga dulu. Melencengnya itu nanti pinulu. Cantik itu sebenarnya. Kalau itu jelek hawa-hawanya jelek, misalnya ke Korina. Nah, apa? Pelet kan? Pemani ke pemani. Nah, main di situ. Keempat lisan. Perhatikan dulu satu-satu. Oke, lisan kita bahas semuanya ya. Apabila manusia menggunakan lisannya untuk taat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan keramat dan karomah. Larinya kemana? Doa. Antum sering tidak mabul karena nggak tahara mulutnya. Doa makbul kan ke sini. Lisan. Segala ucapan, segala doa insya Allah mujarab. Nah, bahasa ekstrim aja deh. Ya, kalau sudah tahara dan diisi dengan kemuliaan mulut antum. Tuh. Dan apabila dia mampu melihat alam gaib, karena udah bersih tahara mata, dan mendengarnya namun tidak mampu berinteraksi, antum sudah mendengar batu berzikir, antum sudah melihat bentuknya kayak gitu batu, iya kan? Tapi antum masih belum bisa berinteraksi, belum bisa berkomunikasi, berarti ada masalah di mulut antum. Sampai nggak? Sampai nggak nih? Iya kan? Maka taharakan dulu mulut antum. Ada orang udah bisa ngelihat tajam telinganya, nggak bisa dia komunikasi. Jin kelihatan, ya umpama bahasa mudanya ya ngomongnya kedengeran, iya kan? Tapi nggak bisa komunikasi. Didoain cekikikan ya. Saya kan lari kalau udah berdoa. Berarti mata, mulut antum, lisan antum masih kotor. Ya. Ngumbar, gibah. Maka tidak akan ada karomah. Tidak dimuliakan mulut antum kalau banyak gibah, banyak fitnah, banyak ngomong. Kan gitu. Itu syariatnya. Jadi naiknya hijab, kekuatan, kemuliaan lisan antum itu terkait dosa yang kental pada mulut. Iya kan gitu. Namun apabila terbuka keramat lisan tersebut, maka mereka adalah orang-orang yang mampu bercakap-cakap dengan alam arwah. Langsung aja ke sana deh. Bisa. Benda-benda di muka bumi, bahkan terkadang mereka diberitahu akan kejadian yang akan terjadi. Itu dia kekuatan dari mulut. Langsung 7 tangan, 2 tangan ya. Ini aplikasi, apal, perbuatan. Apabila manusia mempergunakan tangannya untuk taat kepada Allah, maka tangan tersebut akan bersih dari noda dan tampaklah bercahaya seperti halnya yang dialami Nabi Musa alaihissalam. Sehingga ada yang apabila tangan tersebut diusapkan oleh orang yang sakit, tempel
orang mursyid yang sakit aja, maka orang tersebut sembuh. Karena tangan kita tidak berbuat jahil. Bahkan tangan tersebut memancarkan air dari sela-sela jarinya. Contohnya Rasulullah. Lah, itu karomahnya. Adapun para wali-walinya juga ada yang mampu mengeluarkan benda-benda yang sifatnya wah. Enggak perlu aneh-aneh. Itu semua perbuatan Allah. Tapi Allah berkehendak melalui tangan antum. Langsung kelima, keenam. Apa itu? Setelah tangan. Dapur. Perut. Apabila manusia mampu menjaga perutnya untuk selalu taat kepada Allah, udah deh. Menjaga perut udah tahu ya. Nggak perlu deh dibahas lebih dalam lagi deh. Wilayah syariatnya banyak diputar di sini pada Ramadan. Ya kan? Niscaya perutnya akan terjaga dari makanan-makanan syubhat. Syubhat aja terjaga, apalagi yang haram. Yang syubhat aja antum terjaga. Reaksinya mau nggak? Jangan diamalin perut. Pas antum dapat makanan yang tidak tahu ujung pangkalnya, langsung sakut perut termencret. Gitu. Dijaga Allah. Karena itu punya Allah. Gak mungkin masuk yang kotor. Paham ya? Apalagi yang haram, menjauh dia. Perut antum dijaga. Pas antum diracun orang, langsung dikasih petunjuk, pecah dia. Demi Allah. Puasa, tahan perutmu dari makanan yang tidak halal. Dari makanan yang ragu dapatkannya, maka sakti perut antum. Ini benar. Terjaga dari yang syubhat aja terjaga, apalagi yang haram. Nah, itu dia. Jadi karomah ke sini larinya. Bukan di amalan, Pak. Kerasin, pukul, wah sakti. Bukan gitu, itu kecil bener pemahaman kayak gitu. Justru di perbuatan kita menjaga titipan Allah dari hal-hal yang jelek, haram. Syubhat aja nggak mau. Apalagi memakan anak kita yang masih suci dengan riba. Jangan heran kalau anak itu akan rusak. Betul kan? Nah, di sini pentingnya. Insya Allah, kalau antum pandai menjaga perutnya, maka yang syubhat aja sulit masuk. Apalagi yang mengandung resiko haram atau yang menjahili kita. Sepakat nggak tuh? Pasti dia ditolong Allah deh. Jadi gini, ada cerita ya nih. Ya. Wali Allah yang pandai sampai sudah makamat perutnya dijaga terus. Bernama Al-Haritsah Muhasibi. Setiap kali apabila dihidangkan makanan yang syubhat atau haram, Allah langsung memberi tanda. Dikasih tanda sama Allah, yaitu tangannya berkeringat langsung dingin. Ini benar, ini bukan nabi. Berkeringat dia dingin. Ya. Kan ada orang kayak gitu. Bukan hafalan, tapi dia pakai menjaga perut. Langsung dikasih kayak morse gitu. Bahkan ada yang sampai sakit perut. Contohnya, ini dialami bukan wali, bukan nabi, oleh ibunda Abu Yazid Al-Bustami. Ya. Ketika beliau sedang mengandung, Abu Yazid, ini seorang sufi, apabila memakan sesuatu yang syubhat saja, apalagi yang haram, maka akan terasa langsung dikeluarkan perut, muntah, mual, keluar sendiri. Jadi orang yang dekat dengan Allah sulit sekali dijolimi. Itu yang al-mukarram.
Jadi muntah makanan itu yang sumbatnya. Sehingga Abu Yazid yang di dalam kandungannya terjaga dari makanan-makanan syubhat dan haram. Karena ibunya menjaga itu. Dan kebanyakan para wali-wali Allah ditampakkan oleh Allah apabila makanan yang di hadapannya tidak halal. Umumnya. Maka akan tampak, contoh yang gampang ya, pas antum mau makan kadang-kadang antum ditolong sama Allah. Betul. Tahu-tahu ada lalat. Betul kan? Maka ada kecoa, ada binatang, ada rambut, maka minta tukar kan? Itu Allah begitu. Kita nggak paham itu. Nah, orang wali bukan ke situ lagi, ekstrem dikasih taunya. Bisa jadi darah, bisa pecah. Dan itu banyak terjadi. Jadi melakukan itu tuh bukan karena dia menggunakan amalan rapalan, enggak. Karena mereka sudah pandai menjaga apa? Perutnya. Tuh. Jadi ilmu sakti begitu. Ya. Karena yang ditakutkan ilmu sakti ini didapat dari Mbah Anu ya. Nanti 7 hari batara, nanti sakti perutnya. Ya kacau itu. Enggak begitu. Jauhi larangannya sakti semuanya ya, atribut antum. Jadi selain Allah menjaga perutnya, Allah Subhanahu wa taala juga akan berikan kepada kita menjaga perutnya, menggeri tanda sebelum sesuai itu masuk ke perutnya. Kemudian menjaga perutnya, kecukupan dalam menyuguhkan hidangan untuk orang-orang yang banyak. Walaupun makanannya sedikit. Banyak itu terjadi. Dia cuma 10 liter, tapi se-RT bisa dikasih makan. Bingung itu. Ya. Bahkan terkadang satu macam makanan yang dihidangkan bisa menjadi bermacam-macam tergantung dari kesukaan orang yang hadir pada makanan itu. Ya, bingung. Nggak bisa akal kita mentelaahnya. Itu Allah berkehendak begitu. Dan itu terjadi. Antum kalau melihat di Serba Bakti, Suralaya, itu tiap hari ngasih makan ratusan orang. Dan dapurnya nggak pernah ngebul. Kadang-kadang bingung kita. Dari mana dia bisa ngasih makan ratusan gak dibayar lagi? Orang berobat dikasih makan. Sampai sekarang. Lah betul gak? Saya buktikan. Bingung kadang-kadang gitu ya. Nah itulah akal gak terjangkau. Kalau Allah sudah mengontrol kita, udah. Jangan dipikirkan lagi. Itu yang disebut aroma. Kalau antum pandai menjaga perut, pasti perut antum dijaga Allah. Kadangkala diberikan nikmat merasa kenyang walaupun sedikit makannya. Ada kan? Banyak kan? Nah coba antum kalau nggak katanya nggak enak makan kan? Ya karena semua dimasukin. Kan gitu. Ya. 7. Nggak apa-apa yang disebut ya. Alat kelamin, perhatikan. Ini paling tinggi karomanya bahayanya kalau pandai penjaga. Aduh, di sini banyak orang nanti makin lama makin nggak punya kekuatan. Ingat ya, itu titipan Allah loh. Berikan kepada yang tuntunannya kan, haknya kan. Ya. Di antara keramat yang Allah berikan kepada orang yang menjaga alat kelaminnya untuk taat kepada Allah. Satu, dengan menjauhi apa yang dilarangnya, gitu aja deh bahasanya. Ya. Insya Allah antum bisa jago menyembuhkan orang sakit. Wah, jauh kan larinya. Jadi penterapis ke sana. Penterapis ke sana. Betul. Coba antum umbar waktu muda, nggak bisa antum disembuhkan. Masalahnya di situ. Menyembuhkan diri sendiri apalagi menyembuhkan orang. Penyakit makin nempel. Bisa menyembuhkan penyakit. Jadi poinnya itu di kelamin.
untuk terapi. Pertanyaannya, aib untuk wanita apa? Aurat, rambut. Gimana antum menterapi kalau rambut antum kemana-mana? Nggak akan sembuh. Betul itu. Kok ke sana? Perhatiin ya. Nih. 7 ini penting. Kok bisa menyembuhkan orang sakit kalau pandai bersih kepada alat reproduksinya atau kelaminnya? Maaf, kalau Allah sayang sampai tingkat tertinggi, dia pandai menjaganya, bisa membedah penyakit di tubuh tanpa luka. Banyak. Maaf, siapa yang udah berkeluarga, ini karena penting disampaikan. Penting disampaikan. Apakah bersatu antum berwudu? Ada tatanannya. Ada aturannya. Apakah boleh melihat? Jangan, rusak mata. Pandai nggak menjaga itu? Kalau antum vulgar aja menyampaikannya. Jadi itu bukan hal yang mustahil. Tapi harus tahu mana yang mesti utama dibersihkan. Semuanya lah. Nah itu hukumnya wajib. Titik 8 tadi kan. Tapi kalau satu aja digempur di alat, anehnya itu ya. Antum udah jadi penterapis, baik lahir maupun batin. Bukan mustahil itu. Kalau Allah yang maha sakti sudah mengizinkan meridhoinya. Seperti halnya yang pernah dialami oleh bunda kita Siti Maryam, bundanya Isa alaihissalam. Selalu menjaga kesuciannya, kehormatannya, hingga Allah memberikan kemuliaan kepada beliau. Sampai anaknya bisa menyembuhkan orang buta, bisa menghidupkan orang mati. Betul kan? Allah berfirman, At-Tahrim 66 ayat 12, itu amalannya. Bagian bawah. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. Dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat rohnya dan kitab-kitabnya, dan adalah dia termasuk orang-orang yang taat. Aduh, ini anu nggak mau bedah lebih dalam. Pengertian lain nih. Ruh itu kekuatan, kodamul ruhnya masuk ke alat kelamin antum. Paham nggak itu? Pas bereproduksi,
antum menghasilkan anak-anak yang baik. Sampai ya? Ini kan mesti disampaikan, Pak. Kalau nggak disampaikan gimana? Karena di luar nggak disampaikan kan? Ini ada di Inaba. Jangan sembarangan ngomong. Nanti persepsinya beda. Depan ya. Tolong bersihkan bagian bawah antum. Itu berbahaya itu. Ke esensi, ke penyakit, ke akhlak, ke moral. Untuk yang bujang-bujang lu ngingetin tuh. Ya. Sampai ke fisik tuh. Coba baca yang kedua nih. Jadi amalannya ditahu. Kalau bagian syahwat itu amalannya. Coba dibaca di Al-Anbiya 21 ayat 91. Itu amalan kedua. Dong. Ada yang kebatanya. والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا Dan ingatlah kisah Maryam yang telah memelihara kehormatannya. Lalu kami tiupkan ke dalam tubuhnya ruh dari kami, dan kami jadikan dia dan anaknya tanda kekuasaan Allah yang besar bagi semesta alam. Jadi intinya itu dulu. Kalau yang kedua itu cenderung kepada kaum laki-laki. Yang pertama cenderung kepada kaum wanita. Amalannya, ya. Makro penting nanti spesifikasi untuk amalan ini ada khusus, ya. Masalah syahwat, ya. Jadi di syariat itu amalan yang paling hebatnya adalah di puasa Ramadan 30 hari. Jadi penterapis harus tahu ini, ya, ayat ini ya. Jadi tolong dihafal ayat ini. Karena ini udah masuk konsep inaba. Sebagai penterapis ini masuk konsep inaba. Jadi pertama tadi disebut kolbunya banyak ayat, Pak. Sudah membedah. Baca ayat-ayat kolbu membersihkan hati, zikirnya harus kuat. Banyak ayatnya, ya kan? Untuk membersihkan keduanya apa? Mata. Baca risalah antum yang terkait dengan mukasyafah dan basyirah. Sepakat? Ya, karena panjangnya itu 2. Maka antum enggak adu bedah secara detail. Sudah itu apa? Sudah mata. Telinga. Ada amalannya? Ada. Ada Qurannya? Ada. Tolong dihafal masalah apa itu? Telinga. Sudah itu? Mulut. Lisan. Ada amalannya? Sudah itu? Dua tangan. Ada amalannya? Ada. Sudah itu? Perut. Yang tadi 8 terakhir. Tunggu. Ada yang apa tanya? Papa tanya masalah UB Eko. 8. Apa itu 8? 2 kaki. Bagi orang yang kakinya taat berjalan di jalan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan karomah, kemuliaan, kekeramatan, sultan, kekuatan, seperti halnya mampu berjalan di atas air. Itu hidayahnya, hadiahnya. Mampu mengambang di udara pakai pesawat, pakai kapal air. Jangan yang aneh-aneh ya. Jangan ya. Pokoknya pergi ke Jakarta ada ongkos itu, Pak.
Ya, naik haji dimudahkan rezeki, bisa ngambang di udara kan? Kalau ada duit kan? Gitu. Ya. Berjalan dengan sangat cepat. Ya. Sini sampai Palembang lama. Tahu-tahu kita tidur tahu udah sampai aja, Pak ya. Ada yang kayak gitu, Pak? Ada nggak? Ada nggak nih? Banyak ya. Capek mana tibunya ya? Lancar lagi. Berarti dia pandai menjaga ketaatan kaki. Amin. Gimana zikirnya dong? Oh, dizikirin bawa mobil. Nabrak dia. Bukan begitu, jaga ketaatan kaki. Berjalan antum kemana? Ini enggak ke kafe. Masjid enggak pernah, Pak, betul. Lah, gimana sih? Nanti dimuliakan kaki antum. Maka antum bisa jalan cepat tuh. Ke Jakarta, kentip aja udah sampai tuh. Gitu. Ya. Bisa mengelilingi bumi dalam waktu singkat. Ada ilmunya yang disebut ilmu melipat bumi gitu Pak. Itu antum salah kaji itu. Ya. Padahal maknanya gampang ya, jaga aja ketaatan kaki udah dapat ilmu melipat bumi ya. Bener nggak? Ya kita kan cerdas nih, ya. Hebat deh Quran deh. Ya. Nggak susah-susah. Ya. Keramat jenis ini banyak sekali dialami para wali. Zamannya beda. Ya. Dan tercatat sebagai hikayat-hikayat yang banyak diceritakan dalam kitab-kitab salafun syalihin. Bacalah kitab itu. Itu aneh-aneh terbang. Ya. Padahal itu semua iktibar, bro. Tahu iktibar? Amalan sekarang dengan dulu beda. Wallahu alam, dulu apakah adanya hikayat, betul kan? Jangan diperdebatkan, itu iktibar. Antum pengen cepat jalan, taati kaki antum ke masjid. Maka dimuliakan kaki antum. Maka dimuliakan mobil antum. Betul kan? Gitu pemahamannya. Iya, cerdas kita. Ulil albab lah. Karenanya yang namanya karomah adalah sebuah keistimewaan yang dimiliki hamba Allah yang telah jelas kesolehannya. Titik. Jelas kesolehannya. Maka titik tubuh antum semuanya akan dijaga oleh Allah. Yakin atau enggak? Itu. Betul kan? Yakin atau enggak itu? Semuanya yang titik indrawi itu tidak akan lancar kalau hati antum tidak diselesaikan dulu. Sepakat? Karena itu imamul hunafanya. Itu gunanya bertorek, Pak. Silakan bertanya, kita bagian